Di video kali ini, saya akan berbagi cara melakukan diet sehat untuk mengatasi masalah asam urat. Jadi untuk Anda yang punya penyakit asam urat, yang ingin kondisinya membaik dan ingin sembuh dari asam urat, pastikan Anda tonton videonya sampai selesai. Fat Activator, pengganti sarapan untuk bakar kelebihan lemak badan. Halo semua, jumpa lagi dengan saya Andika Mahrendra dari dietmentoring.com. Sebuah kelas online yang akan membimbing Anda cara melakukan diet agar bisa turun berat badan 4-9 kilo hanya dalam waktu 30 hari saja. Silakan buka websitenya www.dietmentoring.com lalu bergabung. Sahabat-sahabat sekalian, di video kali ini saya ingin berbagi cara melakukan diet sehat untuk mengatasi masalah asam urat, sehingga masalah asam urat Anda semakin membaik atau bahkan bisa sembuh secara permanen. Tetapi sebelum kita lanjut pembahasannya, saya ingin mengklarifikasi dua hal. Pertama, saya bukan dokter, sehingga konten-konten yang saya buat di channel ini berdasarkan pengalaman pribadi atau dari hasil membaca. Dan referensi yang saya gunakan untuk membuat video ini, saya cantumkan di kolom deskripsi yang bisa langsung Anda baca sendiri. Kedua, durasi video ini akan lumayan panjang, jadi silahkan lihat daftar isi video ini yang saya cantumkan di kolom deskripsi. Di sana sudah jelas di menit keberapa saya membahas topik apa. Karena itu, mari kita bahas inilah cara melakukan diet sehat untuk mengatasi masalah asam urat. Pertama, asam urat itu sebenarnya apa sih? Teman-teman, asam urat itu sebenarnya adalah senyawa yang diproduksi sendiri oleh tubuh kita dan manfaatnya adalah sebagai antioksidan. Dan bahkan menurut beberapa penelitian, antioksidan yang dibutuhkan oleh tubuh kita 2/3-nya itu diproduksi sendiri oleh tubuh kita dalam bentuk asam urat. Dari situ terbayang bahwa asam urat itu sebenarnya bermanfaat dan bukan penyakit. Tetapi dalam kondisi-kondisi tertentu, asam urat ini bisa berubah menjadi penyakit, yaitu ketika asam urat ini mengalami yang namanya oksidasi. Nah, untuk mengalami oksidasi itu diperlukan dua syarat. Pertama, produksi asam uratnya memang berlimpah. Kedua, tubuh dalam kondisi inflamasi akibat tingginya kadar gula. Jadi tingginya angka asam urat itu bukan satu-satunya parameter kita sakit atau enggak. Karena saya pribadi pernah mengalami di mana asam urat saya itu hanya 9, tetapi kaki saya sakit banget. Di satu sisi, saya juga pernah mengalami asam urat 12, dan itu nggak ada masalah. Saya bisa berolahraga, saya bisa berlari, dan itu membuat petugas labnya bingung juga. Kok 12 masih sehat, seharusnya udah ngesot. Karena apa? Karena kondisi yang pertama, itu tingginya asam urat saya dibarengi dengan tingginya kadar gula di dalam darah. Sementara yang kedua, asam urat saya yang 12 itu, ternyata gula darahnya itu di bawah 100, sehingga tidak menjadi masalah. Jadi, asam urat itu pada prinsipnya sebenarnya bermanfaat sebagai antioksidan, tetapi ketika mengalami oksidasi, maka dia bisa menyebabkan peradangan di sendi-sendi kaki, di lengan, di siku, di jempol kaki ataupun jempol tangan. Itu semua akan menyebabkan rasa yang sangat sakit. Yang kedua, asam urat itu disebabkan oleh apa sih sebenarnya? Sahabat-sahabat sekalian, ketika kita bicara tentang asam urat itu disebabkan oleh apa, maka ada beberapa faktor yang bisa menyebabkan asam urat. Pertama adalah faktor genetik atau faktor keturunan. Jadi kalau misalnya Anda punya penyakit asam urat, maka Anda harus melihat apakah ayah Anda, ibu Anda, atau kakek nenek dari ayah dan ibu Anda juga punya asam urat. Jika ya, barangkali Anda punya asam urat karena faktor genetik atau keturunan. Tetapi hanya sedikit orang yang punya masalah asam urat ini karena keturunan. Tapi yang lebih banyak itu disebabkan karena faktor gaya hidup yang buruk yang dilakukan selama bertahun-tahun.
Kedua, karena kita sering mengkonsumsi makanan-makanan yang tinggi purin. Purin itu adalah bahan baku yang bisa diproduksi menjadi asam urat. Nah, sumber makanan yang tinggi purin itu biasanya adalah daging merah, terus kemudian seafood, atau jeroan seperti babat, hati, dan lain sebagainya. Tetapi, hampir sama dengan faktor genetik tadi ya, mengkonsumsi makanan-makanan yang tinggi purin itu bukan satu-satunya penyebab utama terjadinya asam urat. Karena faktanya banyak orang yang anti makan jeroan, anti makan seafood, atau bahkan anti makan daging merah juga mengalami yang namanya asam urat. Jadi ini hanya salah satu faktor, tapi bukan faktor yang paling menentukan. Yang ketiga, konsumsi fruktos dalam jumlah besar. Sahabat-sahabat sekalian, fruktos itu lebih dikenal sebagai gula buah karena dia terkandung di dalam buah-buahan. Akan tetapi, buah-buahan bukan satu-satunya makanan yang kaya akan fruktos. Karena industri sekarang sudah membuat jenis gula baru yang disebut HFCS atau High Fructose Corn Syrup. Ini terbuat dari jagung. Nah, HFCS ini dia rasanya manis tetapi dia sangat murah. Jauh lebih murah dibanding dengan gula pasir. Karena dia rasanya manis tetapi harganya jauh lebih murah dibanding dengan gula pasir, maka kemudian industri-industri lebih banyak menggunakan HFCS ini dibanding gula pasir. Nah, menurut penelitian terbaru, HFCS ini atau gula buah ini yang paling menentukan seseorang mengalami lonjakan asam urat dibanding dengan faktor keturunan atau dibanding dengan makanan-makanan yang mengandung purin. Selain dari HFCS dan buah, fruktos ini juga ternyata terkandung di dalam gula pasir atau gula meja yang sering kita konsumsi. Karena itulah kemudian gula dimasukkan dalam salah satu hal yang menyebabkan terjadinya masalah asam urat. Penyebab berikutnya adalah inflamasi atau peradangan yang terjadi di dalam tubuh. Seperti saya katakan tadi ya, ketika asam urat itu kadarnya tinggi, kemudian tubuh dalam kondisi inflamasi atau peradangan, maka ini akan menyebabkan yang namanya oksidasi asam urat. Sehingga asam urat yang sebenarnya tidak masalah menjadi masalah. Nah, inflamasi ini kalau dalam bahasa sederhananya adalah tubuh mengalami kondisi yang namanya hyperglikemik atau tingginya kadar gula di dalam darah yang disebabkan oleh dua faktor. Pertama, lonjakan gula dari dalam tubuh yang disebut sebagai endogenous glucose atau lonjakan gula dari luar tubuh yang disebut sebagai exogenous glucose. Karena itu, ketika teman-teman ingin kondisi asam uratnya membaik, mau tidak mau, inflamasi ini harus ditekan dengan cara apa? Menekan semua lonjakan gula baik dari luar ataupun dari dalam tubuh. Penyebab yang kelima adalah insulin resisten. Teman-teman, kondisi insulin resisten ini yang sekarang diduga paling kuat menyebabkan terjadinya peradangan asam urat. Nah, insulin resisten itu sendiri adalah satu kondisi di mana sel-sel itu menolak keberadaan hormon insulin. Nah, ketika insulin resisten ini terjadi, biasanya akan ditandai dengan berbagai macam keluhan-keluhan metabolik, mulai dari obesitas, terus kemudian kolesterolnya tinggi, tensinya tinggi, jantung mulai bermasalah, terus kemudian diabetes, dan bahkan gangguan-gangguan ginjal. Karena itu, orang-orang yang punya keluhan asam urat biasanya juga punya keluhan metabolik. Entah itu dia obesitas, entah itu kolesterolnya tinggi, entah itu diabetes, entah itu hipertensi, dan lain sebagainya. Dan yang ketiga adalah solusi yang bisa kita lakukan untuk memperbaiki masalah asam urat. Sahabat-sahabat sekalian, asam urat ini tidak terjadi secara tiba-tiba. Jadi ketika Anda ingin kondisi asam urat ini membaik dalam jangka panjang, maka menurut saya kita tidak bisa membenahinya hanya dalam satu sisi, misalnya hanya dengan mengkonsumsi obat-obatan. Menurut saya hal yang paling penting untuk kita lakukan adalah dengan mengubah gaya hidup kita, dengan memperbaiki pola makan dan gaya hidup kita sehari-hari. Dengan mengkonsumsi obat-obatan yang diberikan oleh dokter sekaligus memperbaiki gaya hidup, maka kondisi asam urat Anda akan semakin membaik dan ini berlaku jangka panjang begitu. Tetapi kalau hanya mengandalkan obat-obatan tanpa membenahi gaya hidup, maka seumur hidup Anda mungkin akan mengkonsumsi obat-obatan terus-menerus dan saya yakin Anda tidak suka dengan hal itu. Karena itu ketika kita ngomongin solusi, maka saya akan menyampaikan solusinya selain minum obat, tentu saja adalah dengan memperbaiki gaya hidup. Nah, 5 hal ini bisa Anda lakukan kalau ingin kondisi asam uratnya semakin membaik.
Pertama, tetap mengkonsumsi obat-obatan yang diberikan oleh dokter atau tetap mengkonsumsi herbal-herbal yang Anda percaya bisa memperbaiki masalah asam urat. Obat-obatan dari dokter tentu saya tidak tahu apa yang akan diberikan oleh dokter. Dokter tentu akan melihat kondisi Anda dan bisa jadi masing-masing dokter itu merekomendasikan obat yang berbeda. Dan soal herbal-herbalan untuk nurunin asam urat, itu banyak sekali yang bisa Anda pilih. Misalnya dengan mengkonsumsi rebusan daun salam, atau dengan mengkonsumsi kopi, dan lain sebagainya. Silakan Anda pilih yang menurut Anda logis dan menurut Anda mudah untuk dilakukan. Yang kedua, perbaiki masalah insulin resisten yang terjadi di dalam tubuh Anda. Seperti yang tadi kita katakan, bahwa insulin resisten itu bisa menyebabkan berbagai macam penyakit, mulai dari obesitas, diabetes, kolesterolnya tinggi, tensinya tinggi, masalah jantung, dan lain sebagainya. Dan penyakit-penyakit ini biasanya relate dengan asam urat. Jadi kalau Anda punya salah satunya, biasanya asam urat Anda juga akan tinggi, begitu. Dan sayangnya, insulin resisten ini tidak bisa diperbaiki dengan makanan atau dengan minuman tertentu. Dr. Jason Fung, dia pernah mengatakan bahwa semua makanan itu pasti akan melonjakin kadar gula di dalam darah. Dan ketika insulinnya melonjak, maka insulin resisten tidak akan membaik. Ketika semua makanan itu dapat meningkatkan hormon insulin dan memperparah insulin resisten, maka cara terbaik untuk menurunkan hormon insulin adalah dengan cara tidak makan. Dan tidak makan inilah yang disebut sebagai puasa. Ada banyak jenis puasa yang bisa Anda lakukan sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Tetapi puasa yang paling mudah dilakukan adalah puasa intermittent fasting. Puasa intermittent fasting gampangnya adalah Anda enggak makan sejak jam 8 malam sampai jam 12 siang. Di jam-jam itu Anda masih boleh minum air putih, minum kopi tanpa gula, atau minum teh tanpa gula. Jadi Anda bisa mencoba melakukan puasa intermittent fasting. Kalau nggak kuat, nggak makan dari pagi sampai jam 12, Anda bisa melakukannya secara bertahap. Misalnya hari ini Anda berpuasa dari jam 8 malam sampai jam 8 pagi. Artinya jam 8 pagi Anda sarapan. Terus besok Anda bisa sarapan jam 9, besoknya Anda sarapan jam 10, besoknya jam 11 sampai jam 12. Setelah itu Anda akan terbiasa nggak makan dari jam 8 malam sampai jam 12. Dan itu artinya Anda mulai serius melakukan puasa intermittent fasting. Pada saat Anda melakukan puasa intermittent fasting, Anda tidak memasukkan makanan, Anda tidak memasukkan gula, sehingga tubuh akan mengalami defisit glukosa. Dan tubuh akan mulai mencari sumber bahan bakar lain selain gula di dalam tubuh kita, yaitu asam lemak. Nah, ketika tubuh tidak lagi tergantung kepada gula, pada saat itulah hormon insulinnya akan membaik dan insulin resistennya secara perlahan akan semakin membaik. Cara yang ketiga adalah dengan mengontrol yang namanya inflamasi atau peradangan. Tadi saya katakan bahwa peradangan itu identik dengan gula darah yang tinggi. Jadi ketika Anda ingin menurunkan peradangan atau menurunkan inflamasi, maka mau tidak mau Anda harus mengontrol lonjakan gula di dalam darah yang terjadi di dalam tubuh kita. Dan untuk mengontrol lonjakan gula darah ini bisa dari dalam dan bisa dari luar. Dari dalam itu artinya Anda mengontrol lonjakan gula yang bernama endogenous glucose. Caranya dengan menormalkan hormon kortisol. Hormon kortisol adalah hormon stres yang dia jumlahnya akan tinggi pada saat Anda mengalami stres, panik, kurang tidur, dan lain sebagainya. Karena itu, untuk mengontrol lonjakan gula dari dalam, hal yang harus Anda lakukan adalah Anda tidur malam dengan tepat waktu, sekitar 8-9 jam, dan ini dilakukan malam hari bukan siang hari. Selain itu, Anda juga harus mengontrol stres Anda dengan cara apa? Dengan cara berbahagia. Setiap orang, cara bahagianya berbeda. Ada yang bahagia dengan beryoga, ada yang bahagia dengan bersedekah, ada yang bahagia dengan shopping, ada yang bahagia dengan bercocok tanam, dan lain sebagainya. Jadi temukan sendiri bagaimana cara Anda untuk berbahagia. Selain itu, kontrol juga lonjakan gula dari luar, yaitu dari makanan. Nah, ketika ngomongin makanan apa sih yang paling melonjakkan gula darah? Pertama, karbohidrat itu 100% akan diubah menjadi gula. Protein 56% akan diubah menjadi gula, dan kemudian lemak itu 10% akan diubah menjadi gula. Karena itu, untuk mengontrol lonjakan gula dari luar tubuh, hal pertama yang harus dilakukan adalah dengan menekan konsumsi gula dan karbohidrat. Gula itu semua jenis gula ya, gula pasir, gula aren, gula merah, dan lain sebagainya. Dan sahabat-sahabat sekalian, yang namanya gula itu rasanya nggak selalu manis. Karena nasi putih, nasi merah, nasi hitam, kemudian umbi-umbian, kemudian tepung terigu, mie, roti, dan lain sebagainya, meskipun dia nggak manis, meskipun dia nggak pakai gula, tetapi ketika dia adalah karbohidrat,
maka ketika dia masuk di dalam tubuh kita, dia akan diubah menjadi glukosa dan itu akan melonjakkan kadar gula dalam darah. Karena itu, kalau ingin asam uratnya segera membaik, maka stop sementara waktu makanan-makanan yang tinggi karbohidrat, yang tinggi gula. Yang keempat, kurangi makanan-makanan yang tinggi purin. Contohnya adalah daging merah, kemudian seafood, kemudian lagi jeroan. Daging merah itu daging dari hewan berkaki 4, misalnya dari kambing, dari sapi, kerbau, dan lain sebagainya. Kemudian seafood ya mulai dari ikan laut, kepiting, udang, dan lain sebagainya yang dari laut sebaiknya dihindari terlebih dahulu. Demikian juga dengan jeroan seperti atilah, empelah, babat, dan lain sebagainya sebaiknya Anda hindari terlebih dahulu. Sampai nanti kondisi inflamasi Anda sudah membaik, ditandai dengan gula darahnya di bawah 100, Anda bolehlah sesekali mencoba makanan dari daging merah, dari jeroan, ataupun dari seafood. Tetapi ketika gula darah Anda masih di atas 100, kondisi inflamasinya itu masih tinggi, sebaiknya makanan seperti ini Anda hindari terlebih dahulu. Dan yang kelima, cukupi minum air mineral. Begini teman-teman, pada saat tubuh Anda mengalami dehidrasi atau kekurangan cairan, maka otomatis Anda akan jarang buang air kecil. Itu artinya asam urat yang diproduksi oleh tubuh Anda itu tidak terbuang dengan optimal atau tidak mengalami ekskresi. Padahal di satu sisi tubuh Anda terus-terusan memproduksi asam urat, tetapi di satu sisi pembuangannya itu tidak lancar. Ini akan memperparah kondisi asam urat Anda. Karena itu, cukupi minum air mineral Anda dengan cara minum 2,5-3 liter sehari. Nah, itulah sahabat-sahabat sekalian, cara melakukan diet sehat untuk mengatasi masalah asam urat yang Anda alami. Mudah-mudahan dengan menonton video ini dan kemudian nanti mempraktekkan, kondisi asam urat Anda akan semakin membaik dan kemudian Anda bisa semakin sehat. Saya tunggu kabar baik Anda di kolom komentar setelah 1 bulan, 2 bulan, atau 3 bulan mempraktekkan tips yang saya bagikan di dalam video ini. Mudah-mudahan berhasil. Sampai jumpa di video berikutnya. Saya Andika Mahendra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fat Activator, pengganti sarapan untuk bakar kelebihan lemak badan.